You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur sore hari ini. Terima kasih banyak ya Tuhan, karena sungguh cinta kasih dan anugerah-Mu lah kami boleh berkumpul bersama-sama sekali lagi merayakan Natal. Biarlah pujian yang kami naikkan, Natal boleh kami alami, kasih Allah boleh kami terima, mengalami Natal di hati kami. Kami telah memuji-muji nama-Mu ya Tuhan, dan tiba waktunya bagi kami untuk bersama-sama membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan. Firman-Mu firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami. Firman-Mu firman yang tidak berubah, tetapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Kiranya boleh menjadi bagian dari setiap kami yang berkumpul pada sore hari ini merayakan Natal. Tuhan tolong kami. Pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami mampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat sore. Shalom. Selamat sore semua. Saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang diberikan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan, berbagi pada hari ini. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Sudah kenal sih belum tentu disayang ya. Saya Pendeta Alex Nanlohi. Saat ini saya melayani di Jakarta bersama dengan pelayanan Perkantas, Persekutuan Kristen Antar Universitas, melayani khusus di pelayanan siswa dan mahasiswa. Saya bersyukur kesempatan ini boleh berbagi, sharing firman Tuhan dengan saudara sekalian. Dan saya tidak tahu ini sudah Natal keberapa yang kita rayakan bulan ini ya, di tahun ini. Mungkin ada yang sudah Natal kedua, Natal ketiga. Kalau kami hamba Tuhan sudah Natal keberapa begitu ya. Kemarin saya baru memimpin Natal di Sekolah Kristen Kalam Kudus di Solo. Jadi tadi pagi tiba dengan kereta dan bersyukur boleh sharing firman Tuhan hari ini. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya membaca sebuah artikel, dan di dalam artikel itu ada sebuah tulisan yang mengatakan merayakan Natal itu berbahaya. Wah, mengapa saudara? Karena begitu banyak hal-hal di seputar Natal yang mungkin membuat kita tidak fokus dengan Natal itu sendiri. Artinya apa? Saudara, kalau kita lihat Natal ya ini ya yang kita lihat di sekitar kita ya. Makanya tulisan itu mengatakan kalau Yesus ikutan Natal kita sekarang, mungkin Yesus pun akan terbengong-bengong kagum saudara ya. Mungkin Yesus akan tanya, apa hubungannya semua ini dengan aku? Saudara, apa hubungannya Yesus sama Santa Claus? Sepupuan? Enggak ya. Tetapi realitanya manusia bicara Natal, kita tidak menolak kemeriahan Natal. Silakan, ini semua kemeriahan yang kita rindukan juga boleh mewarnai Natal kita. Tapi kiranya kita tidak kehilangan esensi Natal. What is the most important thing about Christmas? The most important thing about Christmas is the first 6 letters. C-H-R-I-S-T. Bayangkan Christmas without Christ tinggal Mas. Emangnya ini perayaan Mas? Enggak ya? Tapi kita bicara bahwa Kristus harus menjadi utama. Christ supposed to be at the very heart of our Christmas. And Christmas is empty without Jesus. Dan hari ini kita mau fokus sama-sama
Melihat apa yang Yesus bawa bagi kita. Tema yang dipilih, crazy love. Ini kalau bicara kasih, crazy love, kalau kita searching yang muncul nanti drakor ya. Tapi kita mau bicara sama-sama kasih yang luar biasa, yang dinyatakan Allah. Mungkin kalau pakai bahasa anak sekarang gitu ya, gile bener, gila banget. Itulah kasih yang Tuhan nyatakan bagi kita. Firman Tuhan sama-sama kita baca kembali ya. Ini ayat yang terkenal tadi sudah dibacakan. Yuk kita baca kembali, kita coba hayati dan kita perhatikan sama-sama. Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca. 1, 2, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapakah Yesus ini? Yang kehadirannya di dalam dunia bahkan membagi dunia menjadi dua sejarah besar. Sebelum Masehi dan sesudah Masehi. BC, before Christ, dan AD. AD dalam bahasa Latin, Anno Domini. Anno menjadi annual, tahun Domini Tuhan kita. Siapakah Yesus yang kehadirannya membelah dunia menjadi dua sejarah besar? Tetapi yang jauh lebih luar biasa, kehadirannya membawa manusia yang harusnya binasa beroleh hidup yang kekal. Saudara, karena itulah kita melihat inilah kasih yang luar biasa. Saya ingin membahas tema ini di dalam 5 bagian besar. Kita akan lihat sama-sama hari ini. Yang pertama bicara the greatest loss. Apa kehilangan terbesar di dalam hidup kita? Yang kedua adalah the greatest love, kasih yang besar itu. Yang ketiga kita bicara the greatest gift. Apakah pemberian yang terbesar itu? Lalu kita akan bicara the greatest salvation, keselamatan yang terbesar. Dan kita akan lihat the greatest privilege. Karena kita bicaranya gile gitu ya, gila, maka kita bicara semua yang pada sore hari ini. Kita akan mulai dengan yang pertama, the greatest loss. Kita tahu manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Perhatikan kata yang saya garis bawahi, binasa. Inilah yang menjadi realita manusia di dalam dosa. Apa sih dosa itu? Alkitab menyatakan salah satu istilah dosa yang muncul adalah bahasa Yunani hamartia. Hamartia itu seperti orang sedang memanah, harusnya kena bagian sasaran yang paling tengah, tetapi ketika meleset dari sasaran. Nah, ini meleset dari sasaran, boro-boro kena yang paling tengah, malah meleset dari sasaran. Itu digambarkan sebagai dosa, missing the mark. Saudara tahu saya pegang apa ini? Pointer ya. Gunanya apa? Untuk selanjutnya gitu ya. Next. Kalau saudara misalnya tidak pernah tahu ini benda apa, begitu lihat, apa ini? Oh, untuk gatel. Kalau gatel nih, numpang tanya, pointer ini mencapai tujuannya dicipta? Tidak. Itulah gambaran dosa. Allah menciptakan manusia untuk menyembah Dia, tetapi manusia tidak menyembah Allah. Meleset dari sasaran awal Allah cipta. Harusnya pointer ini digunakan dengan baik untuk melanjutkan presentasi PowerPoint. Tetapi ketika digunakan seperti ini, missing the mark, missing the point. Itulah realita dosa. Manusia harusnya menyembah Allah, malah Allah dibuang. Manusia harusnya mengasihi sesama. Kejadian 3 dan 4. Kalau kita baca Kejadian 3, suami nyalahin istri. Kejadian 4, seorang koko bahkan tega bunuh dedeknya sendiri. Ini bukan yang seharusnya. Missing the mark. Di dalam dosa manusia menjadikan dirinya pusat. Harusnya kalau kita ciptaan Allah, Allah lah fokus kita. Tetapi di dalam dosa yang terjadi apa? Yang paling penting adalah aku. How do you spell sin? Ayo yang belajar bahasa Inggris. How do you spell sin?
S-I-N. What is sin? Sin is the I in the center. Aku yang paling utama. Tidak heran di dalam dosa, manusia melakukan yang dia mau. Yang penting aku puas, aku senang, aku untung, aku aman. Akulah segala-galanya. Bukan Tuhan, bukan sesama. Kita tuh lupa diri loh di dalam dosa ya. Saudara, saya mau kasih ilustrasi sebentar ya. Untuk mengingatkan kita betapa manusia suka lupa. Lupa diri. Ada yang ngekos di sini? Ada ya. Kelihatan mukanya ya, anak-anak rantau biasa ya. Mungkin yang lain, saya nggak ngekos Pak Pendeta, saya malah yang punya kosan. Begitu ya. Numpang tanya, orang kalau ngekos biasanya ngekos berapa kamar? Ya 1 cukup ya. Ada yang ngekos sampai 3 kamar. Sekamar baju, sekamar sepatu gitu, sekamar apa enggak ya. Biasanya kita kos cuman 1 kamar ya. Ini dibayangkan saja, jangan dilakukan ya. Bayangkan, jangan dilakukan. Jadi bayangkanlah saudara, malam-malam saudara keluar dari kamar kos. Biar asik, tunggu agak seru jam 12 malam. Lalu jam 12 malam saudara keluar kamar kos saudara, lalu saudara katakan, "Hai semua penghuni kos." Wih, orang bilang, ada apa itu? Berisik malam-malam, semua pada keluar. Sudah kumpul semua? Ya, udah pada kumpul semua. Saya mau kasih pengumuman. Oh, apa itu? Oh, saudara-saudara, mulai malam ini, kosan ini punya saya. Pasti orang bilang, saudara, mendengar berisik, ibu kos datang. Ada apa nak? Malam-malam kok berisik? Tante pemilik kos, saya baru kasih pengumuman tante. Apa itu? Mulai malam ini, kosan ini punya saya. Pasti ibu kos juga bilang, saudara. Dan puncaknya malam itu, puncak kegilaan saudara berkata, mulai malam ini tante keluar dari sini. Saudara numpang nanya, siapa yang boleh ngusir? Yang punya kos apa yang ngekos? Di mana-mana yang punya kos yang boleh ngusir ya. Tapi itulah manusia lupa diri. Saudara coba bayangkan, siapa yang punya semua ini? Tuhan kan? Tapi manusia dalam kegilaannya berkata, ini semua punya saya. Tuhan dari surga, gila. Dan puncaknya manusia berkata, keluar dari hidupku. Harusnya Allah menjadi segala-galanya. Tetapi bukan lagi Allah. Akulah segala-galanya. Tidak heran Alkitab menyatakan, di dalam dosa manusia terbelenggu. Paulus mempersonifikasi dosa. Paulus menggunakan istilah dosa seperti seorang tuan yang sedang memperbudak. Makanya di dalam kitab Roma Paulus berkata, manusia, kamu di dalam dosa disebut hamba dosa. Seperti seorang tuan yang sedang memperbudak. Inilah hakikat dosa. Ada yang bilang sama saya, Pak Pendeta, kenapa Natal-Natal kok ngomong dosa? Malah saya bingung kalau Natal nggak ngomong dosa. Emangnya Yesus datang buat studi tour, studi banding, live in. Dia datang untuk menyelesaikan pergumulan saudara dan saya. Kehilangan terbesar yang saudara dan saya alami. Dosa membelenggu manusia. Memang kita tahu ya, kalau bicara dosa ya banyak hal yang memang membelenggu manusia. Dari dulu kita tahu jangan ini, jangan itu ya. Tapi saya sekarang agak takut sama beberapa berhala modern saudara ya. Yang saya harus ingatkan juga, khususnya orang-orang muda di tempat ini. Hati-hati supaya itu tidak memperbudak kamu. Kalau udah jelas-jelas nggak benar, ya udah jangan ya. Tetapi kadang-kadang sekarang banyak hal benar, hal baik, tapi tidak dipakai dengan baik, itu juga bisa memperbudak saudara. Itu juga bisa mengikat, itu bisa membelenggu. Contohnya apa? Nah ini. Ya. HP kan bagus ya, siapa sih yang gak butuh HP ya? Tetapi jangan-jangan HP itu telah mengikat kita. Dari situ kita nikmati hal-hal yang baik, tapi juga bisa jadi hal-hal yang tidak
baik. Wah, anak sekarang tuh banyak alter account-nya. Satu untuk beneran, satu untuk ekspresi diri yang lain. Senyum-senyum nih beberapa saya lihat ya. Jadi saya juga ketemu anak remaja, saya bilang, kamu punya berapa akun? Enaknya gitu ya, sekarang kan cuma modelnya satu di Instagram, tapi diklik bisa mau akun yang mana. Wah, pakai ini, pakai itu, ternyata untuk hal-hal yang belum tentu benar. Iya kak, itu untuk nonton porno di Twitter. Wah, kemarin ada yang bilang sama saya, kak, Twitter sekarang video pornonya udah bisa sejam loh. Sebelumnya kan cuma 2 menit, 3 menit. Hey, you have a smartphone but you are not smart. Smartphone, have a smartphone but not smart. Ini generasi yang juga sulit membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Saudara hati-hati ya. HP baru itu keinginan kebutuhan. Ayo, iPhone 15 keinginan kebutuhan. Saya anak SMP lebih jujur dari saudara ya. Keinginan atau kebutuhan? Keinginan yang dibutuhkan. Sampai tidak heran ada anak remaja jual diri kepada orang-orang laki-laki hidung belang, seorang remaja perempuan, supaya bisa dapat iPhone. Ngeri saudara. Ada keterikatan-keterikatan yang tanpa kita sadari. Itu membelenggu, mengikat kita, membuat kita makin kehilangan apa yang dikatakan the greatest loss. Kita tentu butuh belanja, tapi jangan-jangan kita diikat sama konsumerisme. Emang ya, apalagi beberapa hari ini TikTok sudah kembali shopnya. Saya lagi khotbah begitu, tiba-tiba ada HP jemaat bunyi, Shopee gitu ya. Jadi memang ya realitanya manusia kita begitu gampang. Sekarang iya kak, bisa pay later. Semua yang kita mau seolah-olah bisa kita dapat. Bayarnya kapan-kapan saja. Sehingga tidak sedikit anak muda yang terjerat pinjol. Ini ngeri saudara. Saya ketemu beberapa sahabat yang akhirnya hidupnya dan keluarganya hancur karena pinjol. Sampai bingung gitu, kamu minjemnya buat apa? Iya kak, aku gak bisa lihat barang mewah. Lihat orang punya, aku juga pengen punya. Cara terbaik, cara tergampang, pinjol. Fotokopi, KTP, di depan foto, selesai. Saya sampai bingung begitu. Kan pinjol itu juga pinjemnya gak banyak ya. Tapi dia kok terlilit utangnya banyak banget begitu. Saya bilang, kamu kenapa bisa sebanyak itu? Oh ternyata dia punya 15 pinjol dia pakai. Ngeri ya saudara ya. Karena kalau udah ada habit itu, jadi buka baru katanya untuk bayar yang ini toh. Tapi ternyata waktu bayar yang ini kelilit lagi karena dia pakai lagi beli yang lain. Oh hati-hati. Ini hal-hal yang dekat di sekitar kita. Siapa yang paling sering datang ke rumah kita sekarang? Paket. Itu kayak udah saudara kita ya. Deket gitu. Lebih sering dia datang daripada saudara sepupu kita. Itu realita. Kita dunianya dia hanya sejauh klik. Mau beli apa-apa klik. Saudara, ini hal baik. Tapi kalau tidak dipakai dengan baik, hati-hati. Belum lagi yang diikat oleh hal-hal yang lain. Entertainment itu bagus. Kita bersyukur ada entertainment. Kalau kita penat kita bisa nonton dan segala macam. Tapi jangan-jangan itu mengikat kita. Ada yang diikat oleh ini? Drakor? Nah hati-hati ya. Apa sih Pak Pendeta tanda-tanda saya sudah terikat? Begini aja. Kalau saudara tugasnya misalnya saudara adalah seorang mahasiswa, maka tugas utamanya belajar. Nonton drakor sambilannya. Tapi kalau sekarang nonton drakornya yang utama, belajarnya sambilan, nah itu udah terikat. Hati-hati. Gak salah dong nonton. Siapa yang bilang salah? Apalagi kalau filmnya bagus dan juga sesuai dengan umur, ya it's good. Tapi jangan-jangan ini yang mengikat kita. Saya pergi ke anak remaja tuh ya, ada yang diikat juga oleh semua ini ya. Sampai minta mamanya lagi konser mah harus nonton dan seterusnya. Saya nggak tahu nih saudara diikat oleh yang mana nih ya. Oh saya mah laki-laki pak, bukan itu yang mengikat saya. Nah mungkin yang ini.
Akhirnya gereja juga sekarang, ayo bikin mabar deh, main bareng lah. Bagus juga, tapi kalau saudara gamer, maka tugas utamamu main game. Kalau saudara adalah seorang pelajar, seorang mahasiswa, seorang yang bekerja, maka tugas utamanya jangan dilalaikan. Hati-hati, ini berhala-berhala modern yang mengikat kita. Apapun bentuknya, saudara ya. Ada yang diikat oleh ini? One Piece. Ya, ini realita yang ada di sekitar kita. Dan salah satu yang cukup mengerikan dan terus ada dari dulu sampai hari ini, porn. Hati-hati. Ketika dia mengikat kita, membelenggu kita, maka perhatikan. Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Inilah the greatest loss. Maut inilah binasa yang dikatakan tadi. Di dalam dosa akhirnya binasa. This is the greatest loss. Tetapi perhatikan, ada the greatest love. Ayat yang saya garis bawahi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mengasihi setiap kita. Dan karena itulah Dia memberikan anaknya bagi kita. The greatest love. Kalau kita bayangkan, saudara ya, ini benar-benar ya, crazy, saudara. Apa yang Tuhan lakukan untuk mengasihi saudara dan saya itu gila. Tapi itulah yang Dia berikan. Kita manusia berdosa yang harusnya binasa, tetapi kasih Allah merangkul, menjangkau kita. Saya tulis begini, saudara ya. Allah tetap setia mengasihi kita yang tidak layak, yang berdosa, yang masih suka nyontek, masih sering bicara tidak sopan, suka melawan guru, orang tua, yang menganggap orang lain lebih rendah, membuli teman. Namun Allah tetap mengasihi lebih daripada yang kita bayangkan. Tapi ingat, karena Dia mengasihi kita, Dia gak mau kita tinggal di dalam dosa. Itu salah satu bukti kasih. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kasih-Nya Dia berikan. Dia rindu saudara dan saya mengalami kehidupan yang diubahkan. Kalau di tengah anak sekolahan sekarang itu, yang salah satu musuhnya itu bully, saudara ya. Bully itu kayak gimana ya? Udah kayak rasanya sulit. Ada kelompok yang lebih merasa unggul dari temannya, rasanya gampang membuli. Ingat ya, waktu dibilang jangan bully, enggak bully kok, cuman bercanda. Hey, kalau bercanda dua-duanya ketawa. Kalau yang satu terluka itu bukan bercanda. Banyak orang nggak ngerti bercanda. Kalau bercanda dia juga ketawa dong. Kalau dia tersakit, saudara tidak sedang bercanda. Nah ini hati-hati. Realita yang dekat dengan kehidupan kita. The greatest love. Tapi saya mau kaitkan the greatest love ini dengan the greatest gift. Jadi apa yang Allah kasih sebagai pemberian terbesar, sebagai bukti kasih-Nya, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kalau perhatikan soal kado, Natal pertama bukan kita yang kasih kado kepada Allah. No. Tetapi Allah yang kasih kado kepada kita. Dan kado yang Dia berikan kado yang terbesar sepanjang zaman. Tapi juga kado yang sangat kita butuhkan. Semua kita butuh. Jadi jangan sombong ya. Saya nggak butuh kado itu. Memang paling sebel kalau lagi Natalan lalu tuker kado ya. Sering nggak dapat barang yang kita nggak butuh? Gitu ya. Tumbler lagi. Kadang-kadang tuh bikin kesel. Makanya simpen tumblernya buat tukeran lagi tahun depan. Jadi kadang-kadang kita tukeran kado dapat sesuatu yang kita nggak butuh. Tetapi kado yang Allah berikan di Natal pertama, kado yang semua kita sangat butuh. Karena kita sudah kehilangan terbesar. Allah memberikan anaknya yang tunggal. Inkarnasi. Allah jadi manusia. Saudara, ini nggak masuk pikiran.
Karena ini bukannya tidak logis, tapi melampaui pemikiran. Kadang-kadang kita tuh suka gini ya. Ini kalau orang Jawa juga banyak percayanya. Itu tuh nenek itu sebenarnya kucing jadi-jadian. Kalau malam dia jadi kucing. Wah, oh ini babi ngepet. Dia tuh siangnya orang, malamnya jadi babi. Ciptaan jadi ciptaan, kita kagum. Wow, Allah jadi ciptaan, kagum nggak? Kurang bisa membayangkan? Seorang teolog bernama Marva Dawn menuliskan dalam sebuah buku. Dia mengatakan, you want to imagine apa artinya Allah jadi manusia? Bayangkanlah. Imagine if the shoemaker would become a shoe. Itu inkarnasi. Bayangkan pembuat sepatu jadi sepatu. Ini kita tidak cuma ngomong apa saudara. Wow. Crazy love. Kenapa untuk mengasihi kita Allah kasih anaknya? Itu bukti kasih Allah. Dia memberikan anaknya. Saudara, kenapa Tuhan tidak kasih yang lain? Tuhan bisa saja kasih hal-hal yang lain bagi kita. Tapi dia memberikan anaknya. Dan perhatikan Alkitab berkata apa? Memberikan anaknya yang tunggal. Ibu Teresa pernah kasih sebuah ilustrasi kira-kira begini ya. Saya lupa persisnya. Kalau saudara punya 10 pasang sepatu, saudara diminta memberikan 1 pasang. Biasanya yang kita kasih yang mana? Kita punya 10 pasang. Lalu, oh ini pas Natalan nih, ayo dong kasih 1 pasang. Biasanya kita kasih yang mana? Yang udah kecil, udah agak sempit, udah aduh ini nggak apa-apa sih, ini baru sekali pakai, tapi sebenarnya kita nggak suka modelnya, bisa gitu ya. Terus dia bilangnya, kalau begitu, itu namanya ngasih atau buang? Tipis bedanya ya. Tapi kalau saudara cuma punya 1 pasang sepatu, itu 1 pasang sepatu satu-satunya yang saudara punya. Tapi saudara tahu, ada orang lain yang lebih butuh 1 pasang sepatu itu. Maka saudara kasih 1 pasang sepatu itu. Sakitnya tuh di sini. Itu namanya kasih. You will never really give or love others before you experience the hurt inside. Karena kasih itu memberi yang terbaik. Dosa itu masalah kita, tetapi solusinya dari mana? Solusinya dari Allah. Jesus Christ, God's solution for our sins. Searching for the answer to life, Jesus. Cari di mana nih ya keyboard S-nya 2 begitu ya. Saudara, ini realita yang menarik. Allah memberikan anaknya yang tunggal, yang saudara dan saya paling butuhkan. Untuk apa? Perhatikan Matius pasal 1. Kalimat malaikat kepada Yusuf yang waktu itu berniat menceraikan Maria diam-diam. Malaikat berkata, ia, Maria, akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau Yusuf akan menamai anak itu Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, jangan meromantiskan Natal seolah-olah Yesus hanya bayi kecil yang mungil. Tapi ingat, dia bertumbuh besar. Saudara, waktu saya dapat gambar ini menarik ya. Seluruh siluet hidup Yesus dari palungan sampai dia bangkit. Tapi numpang tanya, di mana Yesus bilang sudah selesai? Di kayu salib. Dia tidak bilang sudah selesai di palungan. Kalau Yesus datang hanya untuk lahir, selesainya di mana? Di palungan ya. Bayangkan tiba-tiba di palungan ada anak bayi ngomong, udah selesai, lari kali gembala-gembala ya. Dia tidak ngomong sudah selesai, habis memberi makan 5.000 orang, sudah selesai. No. Dia tidak datang supaya saudara dan saya kenyang saja. Yesus tidak datang jadi master chef. Dia tidak bilang sudah selesai, habis dia jalan di atas air, sudah selesai. Dia tidak datang buat akrobat. Dia bilang sudah selesai di kayu salib. Karena disitulah dosamu dan dosaku diselesaikan. Yesus bayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita. Dia kasih nyawanya. Dengan pengorbanannya di kayu salib, dia hanya ingin mengatakan,
aku mengasihimu. Saya kutip kalimat pendeta Billy Graham. Seringkali kalau kita lihat salib, kita lihat waduh ngeri banget ya. Tapi pendeta Billy Graham mengatakan Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib. Ketika Kristus digantung berdarah dan mati, itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, aku mencintaimu. Saudara, jangan hanya meromantiskan Natal. Gereja memilih salib jadi simbol. Kita nggak pilih palungan ya. Bagusan palungan apa salib? Di atas gereja kita ada palungan gitu. Lebih senang pakai mana? Kalung, mata kalungnya. Palungan apa salib? Lebih berat gramnya mana? Gereja kira-kira abad ke-5 memilih salib menjadi simbol. Karena apa? Karena apa yang Yesus lakukan membedakan. Semua nabi ada kelahirannya, semuanya ada kematian, tapi hanya Yesus yang matinya menyelamatkan kita dan dia bangkit. Karena itu salibnya kosong. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita meromantiskan Natal. Aduh, bayi mungil, lutunya kayaknya bisa dibully gitu ya Yesusnya ya. Lutunya jatuhin ya, gitu ya. No. Dia bayar harga terbesar untuk saudara dan saya. Jadi menarik kalau bicara kasih, Alkitab menunjuk kemana? Ke salib. Perhatikan kalimat ini susah diterjemahin ya. Pendeta John Stott bilang begini, if we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary. Mau tahu kasih? Lihat Calvary. That is love. Allah memberikan anaknya yang tunggal, the crazy love. Tapi itulah yang saudara dan saya paling butuhkan. Sekarang kita kalau dibilang love itu gimana? Anak sekarang tuh kalau foto langsung love gini ya. Sarangnya ya. Sarang semut, sarang tawon gitu ya. Is this love? Kalau kita belajar di Alkitab, this is not love. This is love. Cuman nanti fotonya gimana? This is love. The greatest loss, the greatest love, the greatest gift to give us the greatest salvation. Perhatikan, loss-nya binasa, tetapi greatest salvation, saudara dan saya beroleh hidup kekal, beroleh pembebasan. Aku diselamatkan, aku dibebaskan. Karena itu kita tiba yang terakhir ya, the greatest privilege. Saya ajak kita baca ayat yang lain, bukan di Yohanes 3. Kita baca Yohanes 1:12 ya. Kita lihat sama-sama. 1-2 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara dan saya yang sudah percaya pada Yesus, kita mengalami sebuah perubahan hidup. Karena sekarang kita adalah anak-anak Allah. I am a child of God. Harusnya ini keyakinan kita. Karena kita adalah anak Allah. Percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Ia Bapa kita. Karena dia Bapa, dia mendengar, dia mengerti pergumulanmu. Dia pahami. Harusnya ini yang kita alami ya. Saudara pulang dari sini, kalau sudah alami the crazy love from God, to live as children of God, to share love. Saudara, ada kalimat dari pendeta Timothy Keller yang saya kutip dalam sebuah quote-nya. Dia bilang begini, the only person who dare wake up a king at 3 a.m. for a glass of water is a child. And remember, we have that kind of access. Siapa yang bisa bangunin raja jam 3 subuh? Aus, minta minum. Ini raja loh. Tapi siapa yang berani bangunin? Anaknya. Karena ini bukan cuma raja, dia papaku. Papa aus jam 3 subuh minta minum. Raja bangun, ngantuk-ngantuk ambil air. Tapi Allah kita, dia Allah yang hidup dan tidak pernah tidur. Dia siap bersedia menolong saudara dan saya. Anak sekarang kan banyak pergumulan ya.
Diteken dikit kena mental, ya. Kadang-kadang kalau ketemu anak remaja, pemuda, ya kok butuh healing. Saya bilang, lu sakit apa? Nggak tahu kok, pokoknya butuh healing. Lucu ya. Kadang-kadang ke Indomaret pun berasa healing ya. Ke Indomaret dandan. Saya sebut merek, sorry ya. Nah, jangan jadi orang yang seperti itu, saudara ya. Harusnya saudara jadi orang yang memberkati orang lain. Waktu orang lihat hidupmu, kok kamu beda? Harusnya kamu kena mental, tapi kamu kok berbeda. Ya, saya punya Bapa yang hidup. Dia peduli sama saya. Saya punya relasi dengan dia. I can call up on him every time. Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah sebagai anak-anak Allah. Kalau nanti saudara baca di dalam Yohanes, ya saya nggak bahas khusus ya, tapi Yohanes itu senang memberikan kontras. Jadi kalau saudara lanjutkan ayatnya di bawah, ada beberapa kontras yang dia berikan. Misalnya ya, 3:16 percaya Yesus, binasa hidup kekal. Jadi percaya Yesus itu bukan masalah yang dulu bodoh jadi lebih pintar. Itu cukup guru yang datang. Yang lapar jadi kenyang, itu cukup ahli pangan yang datang. Tapi siapa yang bisa bawa dari binasa hidup kekal? Hanya Yesus. Lalu nanti Yohanes mengkaitkan juga, Yesus datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Lanjutkan lagi, dia adalah terang, bukan gelap. Makanya kita yang terima Yesus, kita anak-anak terang, bukan anak kegelapan. Seperti apa kegelapan? Nah ini, kalau kita hidup mencintai kegelapan, maka belajarlah datang kepada Tuhan Sang Terang. Yang tadinya melakukan yang jahat dalam kegelapan, sekarang mengerjakan kebenaran. Ini yang Yesus bawa bagi hidup kita. Ternyata dia tidak hanya membelah dunia menjadi dua sejarah besar. Dia membelah hidup setiap orang percaya yang mengalami kasih-Nya. Sekarang aku manusia baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Harusnya cara belajarmu sebagai siswa mahasiswa berbeda. Harusnya bagi saudara dalam bergaul, pergaulanmu menunjukkan kamu anak-anak Tuhan yang mengasihi. Kalau saudara sudah bekerja, pekerjaanmu menunjukkan kamu mengalami perubahan karena kasih Kristus. Kalau saudara nanti hidup berumah tangga, kiranya juga rumah tangga saudara boleh menyatakan kasih Kristus. Semua yang besar, yang hilang digantikan, dan kita jadi anak-anak Tuhan. Sebagai penutup, saya ingin kita pulang bukan hanya menerima kasih, tapi belajar membagikan kasih. Bahasa Indonesia itu gampang, saudara ya. Bahasa Indonesia itu paling gampang menjelaskan kasih. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Coba bilang sama sebelahnya, kasih, ya kasih. Love is giving. Ya. Love is not taking. If love is taking, that is not love. That is rampoking, saudara. Nggak tahu ya. Love is giving. Nah, menariknya waktu Allah mengasihi kita, dia kasih anaknya. Kita mengalami the crazy love yang sangat besar dari Allah. Indonesia ingat lagi ya, kalau dapat sesuatu bilang apa? Terima kasih. Itu prinsip menarik. Terima kasih. Terima kasih. Ayo sama-sama ya, senang malam-malam. Terima kasih. Saudara pulang dari sini, terima kasihnya Allah, kasih lagi. Kepada siapa? Kepada sesama. Saudara, kalau naik pesawat tuh saya paling ingat bagian ini ya. Jika tekanan udara di kabin mendadak menurun, maka masker oksigen seperti ini akan keluar dari panel di atas Anda. Tarik masker menutupi mulut dan hidung, kaitkan karetnya di kepala, dan bernafaslah seperti biasa. Sampai hafal saya. Ini mau jadi pramugara gagal. Tinggi nggak nyampe, pakai kacamata lagi. Tapi saya paling senang bagian berikutnya. Bagi saudara yang bepergian dengan anak-anak atau orang yang membutuhkan pertolongan, pakailah masker Anda lebih dulu, lalu tolong yang lain. Begitu ya? Kenapa saudara pakai masker duluan? Supaya bisa nolong orang lain. Jadi kita nggak pernah cuma menerima buat diri kita. Wah, saya sudah pakai masker, terus kita lihat,
kasihan deh lo. Sesek ya. Gitu. Jangan gitu saudara. Ini prinsip Alkitab ternyata ya. Kita baca sama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 11. 1, 2 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sudah sedemikian mengasihi kita, sedemikiannya sampai crazy love yang kita bayangkan dengan kegilaan Allah jadi manusia, mari kita belajar saling mengasihi. Saudara pulang dari sini alami kasih itu ya. Itulah yang Yesus sendiri katakan. Saya bacakan ayat terakhir buat kita. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikian juga, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bagusnya ini yang kita alami ya. Kalau kita saling mengasihi, dunia tahu, wih, ini murid-murid Kristus. Sekarang suka kebalik ya. Siapa tuh yang berantem? Itu gereja itu sama gereja itu. Dunia tahu. Ini musuh. Natal harusnya membawa perdamaian. Kasih adalah sebuah kata kerja. Love is a verb. Sayangnya memang bahasa Indonesia membuatnya Yohanes 3:16 seolah-olah it's a noun. No, love is a verb. Kasih adalah kata kerja. Saya menutup dengan sebuah pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada Santo Agustinus. Satu waktu Santo Agustinus ditanya, bagaimana bentuk dan rupa kasih itu? Lalu Santo Agustinus menjawab, kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain. Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin. Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita. Demikianlah rupa kasih. Kita hidup dalam dunia yang kehilangan kasih. Kiranya waktu orang Kristen merayakan Natal, kita melimpah karena terima kasih Allah, tapi kita melimpah juga berbagi kasih kepada sesama. Natal tahun ini ganti pertanyaannya. Kita itu terlalu suka jadi perampok waktu Natal ya. Apa souvenirnya? Natalnya makan apa? Dapat apa Natal? Dapat apa? Dapat apa? Banyak orang datang ke gereja pada Natalan merampok. Sekarang kita ganti pertanyaannya. Natal tahun ini, apa yang saudara mau kasih bagi orang lain? Because kasih adalah kasih. Ya. Kita kadang-kadang gitu ya. Makan mana duluan nih? Nastar dulu, putri salju dulu? Jangan lupa ada orang-orang yang mungkin Natal ini bahkan tidak bisa makan. Belajar untuk mengasihi karena saudara dan saya telah menerima kasih. So Natal bukan sekadar perayaan, tapi Natal adalah perubahan. Selamat Natal 25 Desember 2023 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2024. Alami Natal itu. Terima tapi kasihlah dimanapun saudara hadir. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami sekali lagi, bukan cuma jadi pendengar yang setia, mampukan kami jadi pelaku firman-Mu. Terima kasih untuk kasih yang luar biasa. Kasih yang membawa kami yang harusnya binasa boleh alami hidup kekal. Dan dunia pun membutuhkan kasih itu. Biarlah kami, anak-anak-Mu yang merayakan Natal sekali lagi, boleh berbagi kasih. Mungkin ada teman-teman kami yang belum kenal Tuhan, belum datang ke gereja. Tanggal 25 atau 24 malam ada kesempatan kami mengundang mereka. Bawa mereka untuk datang dengar firman, menikmati kasih Allah. Tuhan, kami rindu Natal bukan hanya sebuah perayaan belaka, tapi benar-benar hidup yang berubah. Dan kami terus mau memberitakan Injil-Mu, supaya semakin banyak orang boleh datang dan mengenal kasih itu. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami sudah berdoa.
Amin.